Di hari ini, Minggu 26 Desember lagi, itu tahun 2021, kita masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan yang tentu akan menuntun kita ke dalam suatu situasi kehidupan kita, bahwa kita sedang ada di dalam situasi iman reformatif, di mana di situ kita akan melihat pembaruan-pembaruan kehidupan yang kita akan dapatkan dari Tuhan. Karena memang pembaruan adalah karya Tuhan, pembaruan itu adalah suatu rencana Tuhan di dalam karya penyelamatannya di dunia ini. Bahwa kita manusia harus memahami bahwa pembaruan hidup merupakan sebuah cita-cita dari keselamatan yang Allah telah gariskan, Allah telah tetapkan bagi umat manusia. Maka hari ini kita akan mau meneruskan pembacaan kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 16. Bunyinya demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kaki gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Yang kita mau dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini di bawah sorotan tema iman reformatif. Ya, jadi tentunya di sini dari bagian bacaan ini temanya adalah status orang percaya di dalam iman reformatif. Jadi lebih kita mengangkat status orang percaya, sedangkan iman reformatif merupakan suatu ruang lingkup yang kita sedang ada di dalamnya, dan kita terus mau bereksistensi atau beraktivitas di dalam ruangan yang disebut iman reformatif. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana kita pahami bahwa kita hari-hari ini, kita yang percaya kepada Kristus Yesus, kita sedang ada di dalam sebuah kondisi yang saya sebutkan sebagai iman reformatif. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena di dalam ketetapan-ketetapan atau ajaran-ajaran Yesus Kristus, setiap orang yang datang kepada Yesus Kristus pasti dia memiliki sebuah pembaruan di dalam dirinya. Ini sebuah statement yang tidak bisa kita sangkali. Dan setiap orang yang sudah mengalami pembaruan, mereka semua menyadari bahwa mereka telah mengalami sesuatu akil balik atau sesuatu peralihan dari kondisi yang lama kepada kondisi yang baru. Nah, hal inilah yang memang tidak bisa kita selami secara akal rasionalitas kita. Karena hal ini bersifat roh. Ini sesuatu yang kita harus pahami, bahwa reformatif itu sesuatu yang ada di dalam lingkungan roh atau spiritual. Nah, jadi di sini dasarnya kita bertitik tolak dari situasi seperti ini. Nah, sekarang kita akan mau melihat bagaimana kita dapatkan diri kita di dalam lingkungan yang reformatif tadi. Artinya kita mendapatkan status kita. Karena kita manusia adalah makhluk yang bukanlah makhluk yang tanpa identitas. Atau dengan kata lain, kalau kita sebutkan saat-saat ini, kalau makhluk roh, seperti kalau kita berbicara katakanlah iblis, malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk roh yang tentunya mereka telah ditetapkan sebagai makhluk yang seperti itu.
melayani hanya melayani apa yang dikatakan Tuhan untuk disampaikan kepada manusia, contoh para malaikat. Tetapi untuk iblis adalah makhluk roh yang mereka memang dalam eksistensi mereka adalah makhluk yang memang tidak sama dengan manusia. Dan mereka sendiri memang mempunyai pengetahuan secara khusus tentang keadaan alam semesta. Jadi pengetahuan yang ada pada makhluk seperti iblis, mereka itu jauh melebihi manusia. Jadi mereka itu tidak membutuhkan sebuah identitas. Karena dikategorikan sebagai makhluk-makhluk roh. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin berbicara identitas di sini, artinya ada suatu identify atau pencatatan atau sebuah penggolongan bahwa kita manusia ini digolongkan kepada lingkungan yang dimana Allah tetapkan di surga ataukah di neraka. Ini disebut identitas. Identify atau mencatatkan. Nah, sekarang kalau kita contoh, kalau ada sensus penduduk, biasanya orang mencatatkan dirinya telah berumur 17 tahun, bahwa saya ingin mencatatkan diri saya ke kependudukan bahwa saya sudah menjadi seorang dewasa. Maka saya diidentify, dicatatkan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sudah dewasa. Nah, itu identitas. Maka setelah mencatatkan diri sebagai seorang yang sudah layak seorang dewasa, maka saya memiliki identitas bahwa saya memiliki hak untuk mendapatkan sebuah kehidupan kedewasaan, di mana hak-hak seorang dewasa ialah dia bertanggung jawab terhadap lingkungannya atau bangsanya, dan dia juga bisa masuk ke dalam sesuatu status yang lebih lanjut, ialah dia boleh menikah. Nah, ini disebut identitas. Nah, jadi kalau kita mau melihat identitas kita di dalam lingkungan iman reformatif itu seperti apa, ini yang kita mau mengerti. Bagaimana kita mau mengerti diri kita setelah kita mengalami perubahan hidup yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, di dalam bacaan kita, di dalam Injil Matius pasal 5, di situ sudah dijelaskan secara terbuka bahwa Yesus berkata, ketika kamu telah mengalami pembaharuan hidup, kamulah yang disebut garam dunia. Ini identitas yang kita harus tahu. Identitas ini memang dalam sebuah figuratif atau gambaran bahwa garam itu adalah sesuatu benda yang memang dapat dikenal oleh semua orang. Karena garam adalah sebuah benda yang memang tidak asing bagi setiap orang. Ya, tentunya di dalam produk-produk kehidupan kita akan bertemu garam dengan mudah. Dan garam di sini tentunya bukan yang dimaksudkan bahwa kita itu seperti benda garam. Tapi yang dimaksudkan, digambarkan secara figuratif, garam itu adalah memiliki rasa. Yang diutamakan adalah rasa dalam figuratif ini. Jadi kalau Yesus berkata, kamu adalah garam dunia kepada orang-orang yang telah mengalami pembaruan hidup. Nah, jadi kita mau melihat di sini berarti arah daripada sebutan garam ini adalah berarti kamu yang mengalami pembaruan hidup itu telah menghasilkan sebuah nilai rasa yang ada dalam diri pribadi kita. Nah, nilai rasa itu apa? Sekarang kalau kita semua mengerti, garam mempunyai nilai rasa yang disebut asin. Nah, kalau dalam konsumsi kita makanan, asin memang adalah kebutuhan yang menyedapkan sebuah masakan. Sedap. Jadi yang dihasilkan dari asin dari sebuah masakan adalah masakan itu disebut sedap.
Nah, atau gurih, atau lesat. Nah, ini nilai rasa yang dihasilkan setelah garam ada di tengah sebuah masakan. Maka manusia atau orang yang menikmati masakan itu, dia akan merasa sesuatu yang memang bergairah dari hasil makanannya itu. Dia akan merasa sesuatu juga, ada sebuah energi dari apa yang dia makan. Nah, jadi di sini saudara-saudaraku, betapa dalam gambaran tentang garam ini. Jadi yang diutamakan memang yang ditampilkan adalah nilai rasa yang akan terlihat. Pembaruan hidup itu akan memberikan sebuah nilai rasa reformatif atau membangun bagaimana moral manusia, bagaimana manusia membangun hidupnya dengan motivasi yang kuat untuk mencapai titik klimaks kemanusiaan yang ada di dunia ini. Sekarang kita mau melihat memang klimaks hidup manusia sebenarnya adalah sejahtera, damai. Itu adalah klimaks. Jadi kalau manusia tidak memiliki damai dan sejahtera, mereka tidak menikmati kemanusiaan. Ya, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa manusia hidup bukan dari makanan dan minuman semata. Jadi sebenarnya kita mau berbicara bahwa hal-hal spiritual manusia itu sebenarnya itu yang lebih kita lihat kualitasnya. Jadi bukan hal-hal visual atau fisik yang ditampilkan. Jadi kualitas manusia itu ada pada spiritual. Nah, jadi kalau damai sejahtera itu menjadi inti di dalam spiritual manusia, maka kita akan dapat melihat bahwa di situ kualitas manusia akan terlihat. Seseorang bila dia memiliki damai sejahtera, dia tidak akan mungkin berbuat suatu kejahatan terhadap sesamanya. Seseorang kalau memiliki damai sejahtera, dia tidak akan mungkin mengeluh tentang hidup yang dia jalani. Bahkan dia tidak akan mungkin berputus asa kalau dia memiliki damai sejahtera. Jadi kalau ada kasus-kasus orang melakukan pelecehan, melakukan bunuh diri, itu pertanda bahwa damai sejahtera hilang dari dirinya. Nilai kualitas dirinya hilang, spiritualitasnya itu tidak ada. Maka ini kalau kita memahami garam ini adalah membentuk identitas spiritual orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan. Jadi jelas kita harus sadari bahwa kita adalah garam-garam di tengah dunia ini. Jadi setiap kita sudah menerima Kristus, itu di dalam pribadi kita ada sifat garam yang dalam penjelasannya yang disebut damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini adalah kekayaan spiritual. Kekayaan itu tidak bisa kita dapatkan lewat hasil-hasil pekerjaan secara fisik. Itu hanya bisa didapatkan lewat pembaharuan melalui iman yang kita arahkan kepada Kristus Yesus. Nah, ini kita harus pahami dalam dunia-dunia spiritual ini ruang lingkupnya tidak bisa diganti dengan materi. Damai sejahtera tidak bisa digantikan posisinya dengan kekayaan. Mungkin saja kekayaan itu sambil lalu diperlihatkan bahwa itu ada sebuah kesenangan atau kemuliaan di dalamnya. Tetapi ketika berbicara damai sejahtera, kekayaan ini tidak bisa memberikan semaksimal mungkin manusia hidup. Buktinya apa? Ada masih banyak orang kaya yang membunuh dirinya. Kenapa? Itu pertanda bahwa kekayaan bukanlah identik dengan damai sejahtera. Kekayaan memang itu bagian dari kemuliaan hidup manusia di dunia ini, tapi dia tidak identik dengan damai sejahtera. Sedangkan damai sejahtera itu adalah nilai spiritual. Nah, itu adalah garam. Nah, makanya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan mendapatkan ini damai sejahtera. Dan kalau kita bekerja, kita
tidak akan mendapatkan kekayaan. Jadi dua hal yang berbeda antara damai sejahtera dengan kemuliaan yang ada dalam kekayaan. Ini dua hal yang berbeda, tidak bisa dijadikan satu atau yang lain menggantikan yang lain. Damai sejahtera tidak bisa dikategorikan sebagai seseorang yang kaya, karena bisa saja orang miskin dia mendapatkan damai sejahtera karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi tentunya kita harus pahami bahwa damai sejahtera mempunyai posisi tersendiri yang ada memang di dalam lingkungan spiritual. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi di sini tentunya Yesus Kristus berbicara menyangkut spiritualitas individu. Kamu adalah garam di tengah dunia. Jadi spiritualitas yang ada dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh itu memang terbentuk yang diwarnai dengan damai sejahtera. Memang beberapa kali Yesus berbicara kepada murid-muridnya ketika dia mau pergi naik ke surga, dia berkata, aku akan mengirimkan roh penolong kepadamu dan dia akan memberikan kepada kamu damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya damai sejahtera ini dikerjakan, dilanjutkan oleh Roh Kudus ketika Yesus Kristus naik ke surga. Nah, jadi ini saudara-saudara, identitas kita adalah disebut orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Ini spiritualitasnya. Jadi tentunya dari identitas ini, spiritualitas yang ada di dalam diri orang-orang percaya itu dapat dipertanggungjawabkan. Mereka ada di hadapan Allah. Identitas ini adalah identitas yang dipergunakan di hadapan Allah. Seorang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, dia akan memperlihatkan hidupnya yang penuh sukacita, damai sejahtera. Ini yang pertama kita melihat. Lalu kita mau melihat apa wujud, atau kalau kita mau memperhatikan kata garam itu sendiri. Kata garam itu sendiri kita melihat wujudnya. Garam ini dalam bahasa Yunani dia memakai kata halas. Halas ini kalau kita melihat jenis kelaminnya adalah noiter. Nah, noiter adalah sebuah jenis kelamin yang digunakan hanya kepada para malaikat. Ya, malaikat itu adalah makhluk yang berjenis kelamin noiter. Jadi bukan maskulin, bukan feminin. Jadi noiter adalah sebuah jenis kelamin, boleh kata kita sebutkan noiter, atau dengan kata lain tanpa jenis kelamin. Ya. Jadi kalau garam ini tanpa jenis kelamin, berarti dia digolongkan kepada makhluk-makhluk malaikat. Malaikat tanpa jenis kelamin yang disebut noiter. Nah, jadi kita melihat sungguh indah. Jadi yang dimaksudkan di sini garam bukanlah garam yang secara fisik. Makanya disebut spiritualitas itu sebuah sifat kerohanian yang tentunya akan memperlihatkan karakter hidup seperti malaikat. Jadi kehidupan damai sejahtera itu diperlihatkan seperti para malaikat. Jarang kita melihat malaikat berkelahi, atau dengan kata lain mereka berperang. Tidak pernah malaikat melakukan sebuah pergulatan di antara para malaikat. Tidak pernah. Karena damai sejahtera itu telah memiliki, atau mereka telah memiliki. Maka ini kita harus pahami, damai sejahtera ini harus kita mengerti bukan soal keindahan alam atau soal kekayaan dunia ini. Tapi damai sejahtera itu dia datang dari iman di dalam Yesus Kristus yang di dalamnya terjadi pembaruan hidup. Maka jangan kita menyamakan damai sejahtera dengan kebentaran, kekayaan, kesuksesan, jabatan. Tidak. Damai sejahtera ini dia berhubungan dengan
kehidupan kerohanian yang ada di dalam sifat-sifat keilahian. Seperti saya sudah katakan, malaikat itu tidak pernah bermusuhan antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Karena malaikat jumlahnya juga tidak terbatas. Kita tidak bisa bilang malaikat hanya 2 orang atau 3 orang, tidak. Malaikat itu kita tidak bisa hitung. Kita tidak pernah mendengar bahwa di surga terjadi perang antara malaikat A dengan B. Hanya pernah terjadi ketika iblis mau berperang. Iblis itu melawan Allah. Lalu iblis ini adalah pemimpin malaikat. Dia bernama Lucifer. Karena dia melawan Allah, Allah mengusir dia keluar dari surga, lalu ditempatkan di luar surga. Dan ternyata Lucifer ini dia mengambil wujud yang seperti yang kita sebut dikenal oleh dalam kitab suci, dia adalah iblis, makhluk yang menyesatkan manusia untuk menentang Allah. Nah, iblis inilah yang pekerjaannya suka berperang. Malaikat ini yang kehilangan damai sejahtera ini, yang damai sejahteranya sudah diambil dari dalam dirinya, dan sifatnya berubah menjadi makhluk yang suka membunuh dan berperang. Ini kita harus memperhatikan perbedaan-perbedaan ini. Jadi apa yang dikerjakan oleh makhluk-makhluk yang telah hilang damai sejahtera? Mereka adalah makhluk yang suka berperang dan bermusuhan, dan dia menghadirkan sifat-sifat itu kepada manusia yang tergoda olehnya. Sehingga kalau manusia ikut berperang, bermusuhan terhadap sesama manusianya, itu pertanda bahwa dia telah dipengaruhi oleh iblis. Dan tentunya kalau manusia sudah kehilangan damai sejahtera, dia pun telah hilang dari kemurahan Allah atau hilang dari keselamatan Allah. Dan perlu Allah mengembalikan mereka dari status kehilangan ini kepada status yang diselamatkan. Maka ketika kita percaya Yesus, kita mendapatkan status baru kita. Maka kita mendapatkan hak kita, yaitu damai sejahtera itu. Maka apa yang hilang dari kita ketika kita telah dicobai oleh iblis, yaitu dikembalikan damai sejahtera. Itulah kekayaan utama kita manusia. Maka di sini kita harus perhatikan, saudara-saudara, percaya kepada Yesus itu dengan maksud tujuan supaya mengembalikan identitas kita sebagai manusia ciptaan Allah yang layak menerima akan damai sejahtera ini. Jangan kita mau kehilangan damai sejahtera lalu kita digolongkan kepada golongan-golongan orang-orang yang masuk di dalam penghukuman Tuhan di neraka bersama iblis. Nah, inilah konsepnya, kita memahami bagaimana percaya kepada Yesus Kristus supaya kita mendapatkan identitas kita manusia. Bukan manusia yang akan dihukum bersama iblis, tapi manusia yang adalah ciptaan Allah yang akan diselamatkan. Nah, itulah garam. Kita memahami garam di sini dalam arah maksud identitas damai sejahtera ini. Nah, kalau kita mau melihat perbandingannya, mari kita baca dalam Kolose pasal 3. Kita memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ini akan menyebutkan hal seperti itu. Kita melihat Kolose pasal 3 ayat 5 dan beberapa ayat seterusnya, mulai ayat 5 dikatakan begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar
kalibnya. Ini dia yang kita mau mengerti, bahwa telah terjadi reformatif, pembaruan manusia lama kepada manusia baru. Yang murka, yang dimurkai Allah itu harus dibuang, dan kita harus menerima yang baru. Nah, inilah yang harus membangkitkan jiwa kita, spiritualitas kita kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus kita menemukan jati diri kita yang hilang itu. Kita manusia semua telah kehilangan jati diri kita, pribadi kita yang telah diperbudak oleh iblis. Jadi hak-hak hidup kita yang kita telah terima dari Allah sebagai manusia itu telah dicuri dan dihancurkan oleh iblis. Itulah sebabnya kita harus berupaya untuk datang kepada Kristus agar kita mendapatkan kembali hak-hak jati diri kita tadi. Maka yang hilang dari manusia adalah apa? Damai sejahtera. Nah, ini jati diri kita. Kalau kita sudah datang kepada Kristus, maka lihatlah dalam diri saudara akan ada damai sejahtera. Dan itulah memang jati diri kita. Jangan dibuang lagi. Makanya Yesus berkata, kalau garam itu menjadi tawar, ya, perhatikan kata kalimat ini. Memang garam secara alamiah tidak bisa menjadi tawar. Tetapi dalam hal spiritualitas, figuratif daripada garam ini ternyata bisa dikatakan menjadi tawar. Dikatakan di situ dengan apa? Dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi memang garam, sifat daripada garam tadi asin. Tidak ada lagi memang benda lain yang bisa mengasinkan garam. Tetapi kalau kita mau memperhatikan, memang garam bisa hilang keasinannya bila dicampur dengan kotoran. Ya, contoh, garam itu 1 kilo dicampur dengan kotoran binatang 1 ton, maka garam itu akan hilang rasa asinnya. Ini kalau kita mau memperbandingkan, kalau kita mau melihat hal ini, memang itu bisa, logikanya seperti itu. Namun kalau kita melihat peristiwa spiritual, bagaimana seseorang damai sejahtera itu hilang lagi ketika dia sudah percaya Yesus, ya tentunya dia tidak mau meninggalkan semua sikap-sikap penyembahan berhala. Di dalam Kolose pasal 3 tadi dikatakan penyembahan berhala itu yang harus dibuang. Sikap-sikap penyembahan berhala. Jadi di sini kita harus memang mengerti rumus-rumus dalam spiritualitas manusia. Hal-hal yang memang kita harus bedakan, kita tidak boleh samakan spiritualitas dengan hal-hal jasmani kita. Contoh, kalau kita mengukur kita dalam aktivitas kita makan 3 kali sehari. Spiritualitas tidak bisa disamakan. Kita juga harus seperti jasmani 3 kali sehari, tidak. Jadi spiritualitas ini adalah sebuah dasar iman kita yang telah kita letakkan kepada Allah dalam Yesus Kristus. Itu bersifat kekal. Artinya sekali dan untuk selamanya. Namun bila ada terjadi sebuah gejolak di mana manusia atau orang tersebut mengalami sebuah tekanan dan pencobaan, dia bisa meninggalkan imannya, lalu kemudian dia mengambil penyembahan berhala sebagai gantinya. Maka ini disebut garam ini menjadi tawar. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi analoginya, bahwa kalau kotoran itu bisa membuat garam menjadi hambar atau tawar, yaitu kotoran itu penyembahan berhala. Itulah disebut dosa-dosa manusia yang masih ada di dunia ini yang memang belum mau dibuang. Makanya dikatakan dalam Kolose pasal 3, penyembahan berhala itu harus memang dibuang dari kehidupan orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Sikap-sikap penyembahan berhala itu dibuang. Nah, ini
untuk membangun spiritualitas. Maka saudara-saudara, di dalam memahami kita identitas kita ini, maka kita harus betul-betul mengerti bahwa identitas itu bersifat kudus. Ya, jadi kalau dia bersifat kudus, maka tentunya itu harus dipelihara, dijaga. Pribadi kita ini bukanlah makhluk yang tidak mempunyai sebuah daya dorong atau daya gerak atau inisiatif. Kita adalah makhluk yang memiliki inisiatif, yang bisa memilih sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita sudah melihat bahwa iman kepada Yesus Kristus merupakan sebuah pilihan yang terbaik, yang memang itu sudah mengembalikan identitas kita yang hilang, maka kita bisa memilih atau bersikap menolak yang tidak memberi nilai identitas kita yang kita butuhkan itu. Nah, jadi ini yang harus kita betul-betul pahami dan kita pelajari, kita memakai logika iman kita ini untuk kita mengerti nilai spiritual. Jadi nilai spiritual itu tidak bisa digantikan dengan nilai-nilai yang lain. Seorang boleh pandai, seorang boleh sukses kaya, seseorang boleh memiliki segala yang ada di dalam dunia ini, boleh. Tetapi itu tidak bisa menggantikan nilai spiritual. Sebab nilai spiritual dia mempunyai tempat tersendiri. Saya selalu menegaskan spiritualitas ini dia mempunyai tempat tersendiri, dan nilai-nilai kemuliaan yang di dunia ini mempunyai tempat tersendiri. Jadi hendaklah kita bisa betul-betul mengerti kebenaran ini, sehingga kalau kita belum memiliki dasar spiritualitas kita yang baik, atau memiliki pembaruan hidup, memiliki iman yang meyakinkan kita bahwa kita akan masuk surga, maka kita tidak bisa menggantikannya dengan hal-hal yang di dunia ini. Maka carilah hal spiritualitas ini, carilah hal iman ini. Kalau kita sudah mendapatkan hal-hal dunia, kepintaran dan kekayaan, carilah juga hal spiritualitas. Karena yang di dunia ini tidak bisa menggantikannya. Jadi memang dunia iman ini dunia yang spesifik, yang khusus, tidak bisa dicampur-campur dengan dunia kemuliaan yang ada di dunia ini. Jadi tentunya kita harus pahami ini, memahami dunia iman itu memang harus di dunia ruang lingkup iman. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh kitab suci, kalau kita memiliki iman, kita akan berkenan kepada Allah. Ini bukan memiliki kekayaan, bukan memiliki kepintaran untuk berkenan kepada Allah. Nah, inilah menjadi status-status dasar-dasar yang untuk bisa membedakan hal itu. Jadi yang membuat kita berkenan kepada Allah adalah iman. Kalau kita ingin berkenan kepada manusia, bukan iman, kepintaran, ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin berkenan kepada banyak orang, bangsa-bangsa, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan dan kekayaan. Tapi kalau berkenan kepada Allah, jangan pakai kekayaan atau kepintaran, pakai iman. Itu dia. Jadi saudara-saudaraku, harus kita mengerti dua hal ini di dalam kehidupan di dunia ini. Maka selanjutnya, identitas yang kita harus pahami selanjutnya di dalam apa yang kita baca tadi, kamu adalah terang dunia. Sama, kata terang dunia ini memang mempunyai sifat yang mirip dengan garam. Kata terang ini memang di dalam bahasa Yunani-nya juga, kata ini terang itu adalah phos. Nah, phos ini jenis kelaminnya juga noiter. Jadi terang itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi dia masuk dalam kumpulan makhluk spiritual atau rohani. Jadi terang itu digolongkan dengan golongan-golongan malaikat. Nah, kalau kita mau memperhatikan, malaikat pun ada tinggal selalu dalam lingkungan terang. Nah, kamu adalah terang di dunia ini.
ketika kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah memiliki identitas yang telah Tuhan berikan tadi, maka terang itu pun mirip dengan garam. Jadi terang itu adalah identitas juga. Jadi di situ dikatakan terang itu akan bercahaya. Nah, sekali lagi, terang tidak pernah hilang daripada sifatnya. Kalau terang itu diciptakan menjadi terang itu, maka terang itu abadi. Tidak pernah terang itu setelah diciptakan lalu dalam waktu tertentu dia berubah menjadi gelap. Tidak. Terang itu diciptakan bersifat kekal. Sekali ada itu sampai selama-lamanya. Sebagaimana Allah ada, terang adanya, maka terang itu juga akan kekal sebagaimana Allah kekal adanya. Maka kalau kita disebut kamu adalah terang di dalam dunia ini, artinya apa? Bahwa apa yang ada dalam kekekalan Allah ada di dalam dirimu yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang ditempatkan Allah di dunia ini. Dan kalau kita mau mengerti tentang dunia ini adalah gelap. Sekali lagi, dunia ini kalau kita melihat dalam porsi penciptaan, kita lihat gelap adanya. Kita baca Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu dalam kondisi gelap adanya. Kejadian pasal 1 ayat 1, kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi gelap gulita menutupi samudera raya. Ini seluruh bumi ini gelap. Jadi bumi ini dalam statusnya itu adalah gelap. Nah, jadi kalau kita hadir di dunia ini, itu perlu ada penerangan. Maka Allah menciptakan terang terlebih dahulu ketika sebelum manusia masuk di dunia ini atau diciptakan di dunia ini. Maka dikatakan ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Nah, jadi terang itu adalah ciptaan Allah. Sekali Allah menciptakan terang, itu selamanya tidak akan pudar dan berubah menjadi gelap. Dan Allah memisahkan terang itu dari gelap. Nah, jadi saudara-saudara, kalau dunia ini diciptakan Allah, memang kondisi sifat alaminya adalah gelap. Kita tidak bisa membayangkan gelap itu seperti apa. Akhirnya iblis yang menentang Tuhan di surga, dia harus keluar dari surga dan terjun kemana? Ke bumi. Dalam kegelapan. Dan iblis tinggal dalam kegelapan di bumi ini. Itulah sebabnya kita mau memahami tentang makhluk-makhluk seperti ini. Maka kalau kita melihat Yesus katakan kepada orang-orang yang percaya kepada dia, kamu adalah terang di dalam dunia ini. Maka kita lihat bahwa manusia itu memang berharga, mulia, diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Allah. Dan Allah adalah terang. Maka kalau kita memperhatikan bahwa kalau kita sudah memiliki identitas sebagai pribadi yang terang, maka kita hidup di dalam terang. Keselamatan telah menjadi milik kita. Dan ini saudara-saudara yang terkasih, dan itu dilanjutkan memang di dalam bacaan kita lagi. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 tadi, dalam kalimat berikutnya, bahwa lagi pula dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi iman kepada Yesus Kristus memang sebuah panggilan, sebuah pilihan Allah untuk menghadirkan terang, memulihkan jati diri manusia. Jadi kalau memang kita telah mengambil sikap
datang kepada Yesus Kristus, berarti kita telah bersepakat dengan diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau kembali kepada status kita, yaitu orang yang memiliki terang atau damai sejahtera, orang yang tinggal bersekutu dengan Allah, bukan orang yang akan dihukum Allah bersama iblis di neraka. Jadi ini yang kita harus pahami, bahwa percaya kepada Kristus itu artinya kita ingin mengembalikan jati diri kita untuk bersekutu dengan Allah, bukan untuk melawan Allah yang akan dihukum bersama malaikat iblis itu di neraka. Nah, jadi pemahaman kita di dalam iman transformatif ini bahwa kita sesungguhnya sedang membangun sebuah model manusia baru. Di dalam iman transformatif ini, reformatif ini, kita sedang membangun manusia yang akan kita jalani di dalam kerajaan yang kekal. Kita menerangi dunia ini untuk memuliakan Allah Bapa kita di surga. Jadi dalam semua perjalanan hidup kita, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu kita telah memulai sesuatu yang baru. Kita akan menyelesaikannya di dalam lingkungan iman kepada Yesus Kristus sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Itulah konsepnya kita menjadi seorang Kristen. Ini yang harus kita tahu, dan kita harus betul-betul tegaskan kepada diri kita bahwa iman itu sangat-sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Ya, kita akan memasuki tahun-tahun depan dengan segala aktivitas kita. Kita akan masuk dalam dunia pekerjaan kita, tapi kita tetap dalam dunia spiritualitas. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita sudah dalam dunia spiritualitas, kita harus kembangkan dunia visual kita atau fisik kita yang ada kita jalani di dunia ini, sehingga kita menjadi orang yang seimbang, yang memang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya.